Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A1 angkatan 2020 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kami bersebelas akan mempersembahkan video bagaimana cara mencegah stunting. Halo, aku Sapitri dengan NIM akhir 001. Halo, aku Tia dengan NIM akhir 003. Halo, aku Ishak dengan NIM akhir 004. Halo, saya Gala Jumroati dengan NIM akhir 005. Halo, aku Adinda Hilda Firdausi dengan NIM akhir 00. Halo, aku Rahman dengan NIM akhir 007. Halo, aku Jessica dengan NIM akhir 008. Halo, nama aku Sabina dengan NIM akhir 009. Halo, perkenalkan nama saya Almanisa Ulhak, NIM akhir saya 010. Halo semuanya, aku Nur Afifah dengan NIM akhir 011. Halo, aku Tiffany dengan NIM akhir 012. Bunda harus tahu loh cara cegah stunting dengan SMART. Tahukah Bunda apa itu stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Nah, gimana Bunda? Sudah tahu kan apa itu stunting? Oh iya Bunda, anak dengan penderita stunting memiliki ciri-ciri loh. Kira-kira apa aja ya ciri-cirinya? Anak penderita stunting akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anak mengalami keterlambatan pertumbuhan. Kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar anak. Ketiga, tanda pubertas anak terlambat. Keempat, anak menjadi pendiam, sulit melakukan eye contact saat usia 8 hingga 10 tahun. Kelima, wajah anak tampak lebih muda dari usianya. Keenam, anak mudah mengalami penyakit infeksi. Lalu, mengapa ya anak bisa terkena stunting? Yuk Bunda, kita simak penjelasannya. Jadi, stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi yang buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita loh. Selain penyebab-penyebab tadi, banyak banget loh faktor penyebab stunting yang lain, seperti praktek pengasuhan yang kurang baik. Nah, faktor ini termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum kehamilan, pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Faktor selanjutnya yaitu masih terbatasnya layanan kesehatan, termasuk pelayanan ANC atau antenatal care, atau pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan. Kemudian, postnatal care, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Penyebabnya karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Nah, ini juga merupakan faktor penyebab stunting. Kemudian, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Kejadian kurang energi kronis atau KEK pada wanita usia subur 15 hingga 49 tahun, baik hamil maupun tidak hamil. Bagaimana Bunda? Sudah cukup jelas bukan faktor penyebabnya? Tidak usah khawatir, kita memiliki cara bagaimana untuk mencegah stunting. Tidak perlu khawatir Bunda, kita bisa melakukan cara-cara ini untuk mencegah stunting. Yuk kita simak. Cukup ingat selalu SMART, S-M-A-R-T. S untuk selalu penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Nah, langkah-langkah sederhana memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil yaitu yang pertama, makan pagi setiap hari.
Jika Bunda mual, bisa makan camilan seperti roti, buah, oatmeal, sereal, serta susu rendah lemak atau yogurt. 2. Makan makanan tinggi serat dan perbanyak asupan cairan. 3. Terapkan pola makan sehat dengan menu sereal gandum, sayuran, buah, dan kacang-kacangan. 4. Hindari makanan pedas ya dan berlemak. 5. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol, kafein, minuman bersoda. M untuk memberikan ASI eksklusif pada anak usia 6 bulan hingga 2 tahun. Tahukah Bunda bahwa air susu ibu atau ASI itu mengandung berbagai sistem kekebalan tubuh yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh pada bayi loh? Pemberian ASI merupakan cara termudah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi sehingga dapat mencegah stunting yang efektif. A untuk ASI eksklusif dengan empasi yang sehat. Empasi diberikan ketika ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, yaitu sekitar 6 bulan. Empasi yang diberikan harus mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang. Proses persiapan dan pembuatan empasi harus secara aman dan higienis. Empasi diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang dari anak. R untuk rawat dan pantau tumbuh kembang anak. Ada 3 cara loh Bunda yang dapat dilakukan untuk memantau tumbuh kembang anak. Yang pertama, membawa anak ke posyandu. Nah, posyandu ini biasanya diadakan sebulan sekali dan kegiatannya bisa dimanfaatkan untuk memantau tumbuh anak secara fisik juga secara mental. 2. Memperhatikan beberapa faktor hingga anak berusia 2 tahun, seperti selalu memantau dengan cermat perkembangan anak dalam pemenuhan gizinya. Apakah sudah cukup atau masih kurang? Apakah anak tumbuh tinggi atau terhambat? Apakah anak mengalami keterlambatan bicara atau tidak? Apakah anak memiliki gangguan konsentrasi dan punya sikap yang hiperaktif atau tidak? Jika terdapat gangguan, maka sebaiknya langsung dibawa ke fasilitas layanan kesehatan. 3. Manfaatkan buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Melalui buku ini, tingkat tumbuh dan kembang anak bisa diketahui. T untuk terapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti dengan mencuci tangan pakai sabun setelah dan sebelum melakukan kegiatan, menjaga kebersihan sanitasi lingkungan rumah. Kemudian, Bunda-bunda bisa menanam tanaman agar udara di sekitar Bunda tetap segar dan bersih. Kemudian, kurangi pencemaran udara di lingkungan kita, Bunda. Bagaimana? Mudah bukan? Bagaimana Bunda? Mudah kan? Mari cegah stunting untuk ciptakan generasi emas. Cegah stunting itu penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.